Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faikatul Hikmah. Pada pagi kali ini, kita akan membahas perempuan tangguh menuju Indonesia Emas, ya. Pada kali ini, kegiatan kali ini merupakan kegiatan yang akan dilakukan di DP3 AKB Kabupaten Situbondo. Jadi, perempuan memiliki peran krusial ya, peran yang krusial sekali dalam mewujudkan Indonesia Emas di 2045 ya. Dengan cara apa? Dengan mengakses pendidikan, keterampilan, kesempatan kesempatan ya, serta memperkuat kepemimpinan dan pemberdayaan. Indonesia dapat mempersiapkan perempuan tangguh untuk memimpin negara menuju kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, Nah, bagaimana sih ya untuk membangun perempuan tangguh itu? Yang pertama, dengan meningkatkan akses pendidikan dan keterampilan. Aksesnya yang merata, memastikan ya semua perempuan, terutama daerah yang terpencil, biasanya dikenal dengan terluar, ya, terdepan, dan daerah 3T itu yang memiliki kriteria seperti itu, semua perempuannya punya kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas. Kemudian yang kedua, pengembangan keterampilan, yaitu dengan menyediakan pelatihan vokasional dan program peningkatan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kemudian, kolaborasi pemangku kepentingan. Pemerintah swasta dan masyarakat bekerja sama untuk memperluas akses dan inovasi dalam pendidikan perempuan. Kemudian, memperluas kesempatan kerja dan kewirausahaannya. Lapangan kerja yang berkualitas, ya, memfasilitasi perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang adil dan lingkungan kerja yang nyaman. Adanya dukungan kewirausahaan seperti dengan menyediakan akses modal, pelatihan, pendampingan ya bagi perempuan untuk memulai dan mengembangkan usaha-usaha mereka. Terus adanya kesetaraan karir ya, menghapus diskriminasi dan mempromosikan perjenjangan karir yang adil bagi perempuan di berbagai sektor, serta adanya teknologi inklusif yang dengan memanfaatkan inovasi digital untuk membuka peluang kerja kewirausahaan yang lebih luas bagi perempuan. Nah, kemudian apa? Meningkatkan kepemimpinan dalam pengambil keputusan. Nah, representasi perempuan atau perwakilan perempuan itu akan meningkatkan keterlibatan perempuan di posisi kepemimpinan, baik di pemerintah, bisnis, maupun masyarakat, ya. Dengan pengembangan kapasitas, menyediakan pelatihan, ya, pelatihan kepemimpinan, pengambilan keputusan, advokasi bagi perempuan. Kemudian ada budaya inklusif ya. Jadi membangun lingkungan kerja dan masyarakat yang menghargai dan mendukung kepemimpinan perempuan. Kemudian perlindungan dan pemberdayaan perempuan, memastikan keamanannya ya. Memastikan perempuan merasa aman, terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Serta kesetaraan, mempromosikan kesetaraan hak, akses, kesempatan bagi perempuan di berbagai aspek kehidupan, serta pemberdayaan. Nah, di pemberdayaan sendiri memberi dukungan dan sumber daya itu untuk meningkatkan dan kesejahteraan perempuan. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan Indonesia emas, yaitu pengembangan infrastruktur yang ramah perempuan. Contohnya mobilitas ya, infrastruktur yang aman, terjangkau, dan mudah diakses oleh perempuan. Seperti ada gerbong khusus perempuan, kan sudah ada tuh di Indonesia, di kota-kota besar ya. Kemudian adanya ruang publik ya, yang nyaman buat perempuan untuk mendukung aktivitas perempuan dan keluarga. Seperti ruangan untuk menyusui ya, itu di area-area publik. Seperti ada di kantor-kantor, di bandara ya, itu kita bisa menemui tempat-tempat yang mendukung eh, yang memang dirancang untuk mendukung aktivitas perempuan. Kemudian
teknologi inklusif ya, mengembangkan teknologi digital yang ramah perempuan dan meningkatkan aksesibilitas ya. Sekarang juga banyak tuh contohnya pekerjaan-pekerjaan yang memang khusus perempuan ada loh. Sekarang tuh Gojek perempuan ya yang memang khusus untuk perempuan karena merasa dengan adanya Gojek perempuan itu perempuan merasa lebih aman. Itu ada sekarang aplikasinya yang memang ditujukan untuk melindungi perempuan. Kemudian ada penguatan sistem dukungan sosial ya. Adanya layanan kesehatan memastikan perempuan itu punya akses yang mudah terjangkau ke layanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksinya. Ingat, perempuan itu dalam siklus hidupnya itu kan perempuan termasuk orang yang rentan ya. Kita melahirkan, menyusui, ya, dan mungkin menstruasi yang mana prosesnya itu semua sakit. Dan kalau kita nggak punya asuransi kesehatan seperti BPJS, wah itu ya sangat disayangkan ya. Kemudian program kesejahteraan menyediakan berbagai bantuan dan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan terutama yang rentan serta adanya dukungan komunitas memberdayakan komunitas lokal untuk menjadikan jaringan dukungan dan sumber daya bagi perempuan. Nah, di sini juga ya salah satu bentuk dari dukungan komunitas. Kemudian, kolaborasi pemangku kepentingan baik pemerintah ya mulai merumuskan kebijakannya, swasta menyediakan investasi, peluang kerja. Nah, masyarakat sipil bisa melakukan apa ya? Melakukan advokasi, pengawasan, penyediaan layanan bagi perempuan dan akademisi apa? Melakukan riset dan pengembangan untuk mendukung pemberdayaan perempuan. Nah, sekarang apa? Yuk, apa sih yang bisa kita sebagai perempuan ya berkontribusi dalam menuju Indonesia emas? Ya, apa sih? Nah, perempuan Indonesia itu punya peran yang penting dalam memajukan negara menuju Indonesia emas di 2045. Ya, dengan keterampilan kreativitas, kepemimpinan ya, perempuan berkontribusi di berbagai bidang yang vital ya untuk kemajuan bangsa seperti pemberdayaan ekonomi dan UMKM. Banyak yang mengembangkan UMKM. Banyak perempuan tuh punya keterampilan di bidang kerajinan tangan, kuliner, fashion. Mereka dapat mengembangkan UMKM yang bisa menghasilkan pendapatan, tapi juga bisa memproduksikan produk lokal yang unik. Bahkan UMKM yang ada di masyarakat pun itu bisa merekrut banyak perempuan-perempuan untuk bisa berpartisipasi dalam apa kegiatan produksi, pemasaran dan segala macamnya. Ya, kemudian apa bisa menjadi wirausaha handal ya. Perempuan Indonesia itu punya potensi untuk menjadi wirausaha yang sukses dengan kreativitas, ketekunan dan dalam membangun usaha ya. Kemudian kontribusi bidang pendidikan menjadi pendidik yang inspiratif ya. Perempuan itu dapat berperan sebagai pendidik yang memberikan teladan dan inspirasi bagi generasi muda. Kemudian apa? Meningkatkan akses pendidikan, ya. Melalui inisiatif dan program pemberdayaan, perempuan dapat memastikan semua anak, terutama di daerah terpencil, itu punya akses yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Dan kita bisa mendorong inovasi pendidikan. Perempuan itu dapat memberikan perspektif baru dan memperkenalkan metode pembelajaran yang lebih efektif untuk membantu siswa dalam mencapai potensi mereka secara optimal. Kemudian apa? Peran dalam bidang kesehatan, menjadi profesional kesehatan ya. Banyak perempuan Indonesia bekerja sebagai dokter, perawat, bidan dan apa bidang yang lainnya ya. Kemudian perempuan juga mempromosikan gaya hidup sehat. Contohnya seperti kader-kader kesehatan tuh hampir semuanya itu 90% lebih itu adalah perempuan ya. Itu kader itu merupakan salah apa ya? Selain mempromosikan gaya hidup sehat, mereka juga merupakan bentuk dari memperdayakan masyarakat ya. Melalui inisiatif kesehatan masyarakat, perempuan dapat memperdayakan warga, terutama di daerah pedesaan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar mereka. Nah, perempuan juga ada keterlibatan dalam kepemimpinan dan politik seperti menjadi pemimpin yang visioner. Perempuan Indonesia tuh banyak ya yang punya potensi untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang visioner.
memperjuangkan hak-hak perempuan. Siapa lagi nih kalau bukan perempuan yang memperjuangkan hak-haknya, serta memperkuat tata kelola pemerintah. Dengan kompetensi dan integritas mereka, perempuan itu berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas pemerintahan. Nah, kemudian ini ada kontribusi perempuan di berbagai bidang ya. Memang perempuan itu bisa berkontribusi dimanapun, bisnis, pendidikan, kesehatan, dan politik ya. Nah, dengan kontribusi yang beragam dari perempuan Indonesia, negara ini memiliki peluang yang besar untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Melalui pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kepemimpinan, perempuan itu berperan vital dalam memajukan bangsa menuju masa depan yang lebih cerah. Nah, kemudian, kayak apa sih perempuan tangguh itu? Perempuan tangguh itu sosok yang memiliki kekuatan fisik, mental, emosi untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Jadi, perempuan tangguh itu mampu berdiri di atas kakinya sendiri, mampu memperdayakan diri, berkontribusi bagi yang positif bagi masyarakat. Nah, yang pertama itu kemampuan untuk mandiri, baik mandiri secara keuangan, emosional, dan sosial ya. Secara keuangan, perempuan tangguh itu mampu mengatur keuangannya, memenuhi kebutuhannya, hidup tanpa bergantung kepada orang lain ya. Kemudian yang kedua, emosional. Mereka bisa mengendalikan emosi dan mengambil keputusan penting tanpa terpengaruh oleh tekanan dari luar, ya. Kemudian apa lagi? Secara sosial, mereka itu perempuan itu bisa memiliki jaringan dan kemampuan untuk bersosialisasi serta berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian, bagaimana perempuan caranya memperdaya pemberdayaan diri sendiri ya, caranya mengembangkan diri. Perempuan tangguh tuh senantiasa berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, punya keyakinan diri ya, percaya pada diri sendiri dan tidak mudah menyerah. Kalau punya tantangan atau ada masalah yang harus dihadapi ya nggak boleh menyerah. Kemudian motivasi diri, dorongan dari dalam diri menjadi sumber kekuatan untuk terus maju dan berkembang. Ingat ya mbak-mbak sekalian, jangan mengharapkan dimotivasi dari saya, orang di sekitar. Jangan ya, motivasi itu harus dari diri sendiri. Ini yang terpenting. Perempuan tangguh itu harus punya ketangguhan fisik dan mental. Kesehatan fisik ya. Perempuan tangguh memiliki kebugaran dan daya tahan tubuh yang baik untuk menghadapi aktivitas sehari-hari. Kemudian kesehatan mental. Mereka juga memiliki kesehatan mental yang kuat, mampu mengelola stres dan bertahan dalam situasi. Ya. Terus adanya keseimbangan hidup, life work balance. Perempuan itu dapat menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadinya, pekerjaan, dan tanggung jawab sosialnya. Nah, tuh. Kecerdasan emosional ya. Kita harus punya empati. Perempuan tangguh itu punya kepekaan dan kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Pengelolaan emosi ya. Mampu mengenali dan mengelola emosi diri secara sehat dan matang. Hubungan interpersonal, adanya kecerdasan emosional membantu perempuan membangun relasi yang baik dengan lingkungannya. Kemudian kemampuan beradaptasi. Nah, ini ya salah satu kemampuan yang harus dipelajari ya oleh perempuan ya, yaitu beradaptasi. Harus fleksibilitas. Perempuan tangguh itu mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan dan situasi baru. Nggak bisa kita itu menuntut atau mengerti kita, tidak. Tapi kita yang harus bisa mengerti ada apa nih dengan dunia apa yang berubah ya. Kemudian ada ketahanan. Mereka memiliki ketahanan untuk bangkit dari kesulitan dan terus melangkah maju. Nggak apa-apa jatuh, nggak apa-apa ya. Yang terpenting kamu itu bangkit lagi gitu ya. Inovasi, kemampuan beradaptasi mendorong mereka untuk mencari solusi kreatif dalam menghadapi tantangan ya. Contohnya, sekarang
Semua pembayaran itu banyak yang pakai QRIS. Jadi kalau ibu-ibu ingin berbisnis tuh, setidaknya inovasi itu ibu pelajari. Kalau tidak tahu, belajar dulu. Minta petunjuk ke banknya, menghadap CS-nya ya, supaya ibu-ibu itu nggak ketinggalan dalam berbisnis, mbak-mbak di sini ya. Gitu. Wah, enggak. Alasannya gatek nih, takut duitnya diambil oleh bank atau gimana ya. Itu adalah tantangan kita dalam beradaptasi dengan lingkungan. Perempuan juga itu merupakan mampu menjadi kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama harus punya visi ya. Perempuan tangguh itu bisa melihat ke depan, memiliki visi yang jelas untuk mencapai sebuah tujuan dan mampu mengambil keputusan ya. Keputusan-keputusan penting itu harus bisa diambil dengan cepat, bijaksana, berdasarkan analisa yang matang, ya. Kemudian kemampuan memimpinnya, perempuan tangguh itu harus mampu memimpin tim, memotivasi orang-orang yang ada di sekitarnya supaya kita sebagai pemimpin dan orang-orang yang di sekitar kita bisa mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Nah, oke. Sekarang gimana sih yang dimaksud dengan keseimbangan hidup? Ya, keseimbangan hidup itu ada 3 ranah, baik secara profesional, pribadi, dan sosial. Profesional, perempuan tangguh itu dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab profesional dengan baik. Seperti saya. Saya adalah secara profesional adalah saya seorang dosen. Saya itu harus bisa mengatur waktu, kapan waktunya saya ngajar, ya. Kemudian kapan saya apa harus menjadi diri pribadi saya. Kapan waktunya saya nge-gym, kapan saya waktunya traveling ya. Itu harus harus ada gitu. Jangan sampai kita hanya bekerja tanpa mempedulikan apa yang menjadi kebutuhan kepribadian kita. Nah, secara sosial perempuan ya, di sisi lain perempuan kan harus aktif berkontribusi dalam kehidupan masyarakat. Seperti contohnya saya hadir di sini itu salah satu bentuk kontribusi ya yang mungkin bisa saya berikan begitu. Jadi apa work life balance gitu, keseimbangan hidup. Ya kalau Anda sudah mulai bisa mengatur waktu, mengatur keseimbangan ya, nggak perlu jauh-jauh ya, kita ini termasuk perempuan yang tangguh. Nah, kontribusi terhadap masyarakat itu wujudnya kayak apa? Bisa jadi sukarelawan ya. Perempuan tangguh tuh rela memberikan waktu dan tenaganya untuk membantu orang lain. Bisa juga berkontribusi dalam kader kesehatan ya. Menjadi mentor ya. Mau nggak mau perempuan tuh jadi mentor. Bisa nggak bisa semuanya pasti jadi mentor. Kenapa? Karena kita mungkin akan menjadi contoh teladan bagi orang di sekitar, bagi anak kita, mungkin adik kita ya, atau siapapun keluarga kita ya. Oke, kemudian perempuan itu bisa untuk belajar melakukan advokasi. Perempuan tangguh yang aktif itu akan memperjuangkan hak-hak dan isu-isu yang penting bagi masyarakat. Nah, perempuan tangguh itu harus bisa jadi apa lagi? Inspirasi dan panutan, bisa menjadi teladan ya, bisa memotivasi orang-orang yang di sekitarnya ya. Kemudian bisa memanfaatkan untuk melakukan pemberdayaan ya, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan status perempuan yang ada di masyarakat. Caranya gimana? Ya, supaya kita menjadi perempuan yang tangguh ya, yaitu dengan membangun self esteem yang baik bagi perempuan. Nah, self esteem adalah cara seseorang menilai dan menghargai dirinya sendiri, mencerminkan rasa percaya diri, menerima diri, dan keyakinan akan kemampuan pribadi. Membangun self-esteem yang baik adalah kunci bagi perempuan untuk menghargai diri mereka sendiri, melihat potensi unggulnya yang ada dalam diri. Bagaimana sih? Berikut ini adalah cara untuk mengembangkan self-esteem yang positif agar perempuan dapat merasa lebih percaya diri dan tangguh. Nah, bagaimana caranya? Kita buat nih refleksi diri. Kenali kekuatannya. Kalau perlu ya tulislah.
5 hal yang menjadi kekuatan kita, kelemahan kita ya. Kenapa? Ya, luangkan setiap waktu untuk setiap hari ya untuk merenungkan hal-hal positif tentang diri sendiri. Tulislah pencapaian, keterampilan, apa keterampilan kita, kualitas apa yang membuat kamu itu bangga sama diri sendiri. Dan yang berikutnya apa? Hargai keunikan ya. Anggap aja setiap orang itu punya keunggulannya masing-masing. Jadi hargai apa yang membuat Anda berbeda dan istimewa gitu kan. Ayo tuh nggak ada istimewa-istimewa. Ada ya. Kemudian bangun apresiasi. Pelajari untuk mengapresiasikan diri sendiri ya. Atas segala upaya, kemajuan yang telah Anda capai, baik besar maupun kecil. Nah ini nih penting banget ya. Untuk membangun self esteem atau kepercayaan diri nih, lakukan nih self talk yang positif ya. Apa ngomong sama diri sendiri, lihat di kaca boleh ya. Jadi ngomongnya itu yang positif, kenali dan ubah narasi negatif dalam pikiran Anda menjadi afirmasi diri yang positif dan membangun ya. Contohnya bangun tidur ya. Alhamdulillah, saya bisa bangun dengan sehat, saya bisa tidur dengan lelap. Kemudian, bicara dengan baik, ya. Bicara dengan baik dengan diri sendiri, dengan kelembutan, kasih sayang, seperti Anda memperlakukan orang yang terkasih. Kemudian yang ketiga, mempercayai kemampuan. Fokus pada apa yang bisa Anda lakukan, bukan apa yang tidak bisa Anda lakukan. Udah, biarin. Masih ada orang lain kok, gitu kan. Kita gak harus bisa semuanya, tidak. Ya, fokus sama yang kamu bisa lakukan. Kemudian merayakan pencapaian, jangan lupa itu, harus itu ya. Ya, seperti memberikan self reward. Kenali prestasinya, apa nih yang mau kita rayakan ya? Apa yang mau kamu apresiasi? eh Setiap pencapaian, baik besar maupun kecil yang telah ada. Kemudian rayakan kemajuannya. Kalaupun masih kecil-kecil nggak apa-apa. Biarkan itu berprogres ya. Beri pengarahan pada diri sendiri atas penghargaan pada diri sendiri atas kemajuan yang telah Anda buat sekecil apapun. Kemudian motivasi diri. Gunakan pencapaian Anda sebagai motivasi untuk terus berkembang dan meraih tujuan baru ya. Oke, perlu juga sih kita itu menetapkan batasan pribadi. Kenapa ya? Ya, supaya kan kita nggak bisa jadi semuanya. Jadi kita ada keterbatasannya juga, nggak apa-apa ya. Nggak jadi perfect tuh nggak apa-apa gitu kan. Identifikasi batasannya, kenali, tetapkan batasan-batasan yang sehat untuk melindungi diri Anda ya. Contohnya, nggak semua pekerjaan itu harus saya lakukan gitu loh. Kalau masih ada orang lain yang bisa melakukan, udah biar dilakukan orang lain. Selagi kamu bisa berkontribusi dan itu sudah cukup buat kamu, ya nggak usah semua-semua, sayangi dirimu gitu kan. Pikirkan yang memang harus dipikirkan, jangan memikirkan yang harus dipikirkan orang lain ya. Kemudian kalau memang kamu ada keterbatasan, komunikasikan batasan tersebut, sampaikan batasan-batasan Anda dengan tegas dan asertif kepada orang lain supaya orang lain itu bisa ngertiin. Contohnya Bu Ica nggak pandai nih dalam memasak. Ya, aku sampaikan bahwa aku tuh nggak pandai dalam memasak gitu kan. Nggak apa-apa, jangan makso gitu. Mending aku disuruh cari duit atau bekerja yang lain, tapi jangan masak biar nggak mubazir tuh apa barang-barang atau bahan-bahannya begitu ya. Kemudian jaga konsistensi ya. Pertahankan batasan-batasan Anda dengan konsistensi untuk membangun rasa percaya diri. Terus nih, yang harus dihindari, hindari banding-bandingkan. Jangan banding-bandingkan. Sadari bahwa setiap orang tuh memang punya perjalanan, pengalaman, kekuatan yang berbeda. Fokus aja sama diri sendiri ya. Gak usah lihat yang lain. Alihkan perhatian Anda pada pengembangan diri sendiri. Apa nih yang bisa saya kembangkan dari diri saya? Rayakan keunikan. Hargai apa yang membuat Anda unik dan berbeda dengan orang lain.
Nah, ini kembangkan minat dan hobi. Nah, mengembangkan minat dan hobi itu bisa meningkatkan rasa percaya diri, bisa mengekspresikan diri dan mengurangi stres loh. Ya, apa ya? Melakukan hobi yang kita suka itu merupakan suatu aktivitas rekreasi juga ya, membuat badan kita sehat kalau ya, kemudian tenang pikiran ya. Kemudian pilih lingkungan yang mendukung, lingkungan yang positif ya, hadirkan orang-orang di sekitar itu yang mendukung, memberdayakan dan menghargai Anda apa adanya. Batasi juga yang negatif. Jauhkan diri dari orang dan situasi yang bisa merendahkan kalian, yang sukanya mungkin mengkritik, membandingkan Anda dengan orang lain. Ya jauhin aja gitu kan. Cari ya, temukan komunitas yang memiliki nilai-nilai yang selaras dengan Anda dan mendukung pertumbuhan Anda. Dengan hadirnya Anda di sini, ya Anda sudah menemukan nih komunitas-komunitas yang bisa mendukung Anda untuk bertumbuh dan berkembang. Ya, kemudian nih penting nih, belajar berempati pada diri sendiri. Ya, hadapi kalau memang ada tantangan, ada kesulitan ya, belajar, pahami, dan menerima perasaan Anda itu dengan lembut. Beri dukungan, perlakukan diri sendiri itu dengan kasih sayang, seperti Anda memperlakukan orang yang kalian sayangi. Kemudian, meningkatkan kesabaran. Bersikaplah sabar dan pengertian pada diri sendiri saat menghadapi masalah-masalah yang sulit. Ya, bersabar pada diri sendiri. Wah, aku kok nggak bisa gini sih, wah, aku nggak bisa. Sabar, sabar ya. Nggak usah menuntut diri sendiri. Ya, tapi kita berprogres yang jelas untuk menjadi lebih baik. Simpulannya apa? Ya, untuk mencapai self esteem yang sehat, ya, eh, untuk membangun self esteem yang positif adalah kunci bagi perempuan untuk menghargai diri sendiri dan meraih potensi terbaiknya. Dengan mengenali kekuatan, keunikan diri, dan mengembangkan self-talk yang konstruktif, menciptakan lingkungan yang mendukung, perempuan itu dapat lebih percaya diri, tangguh, dan berdaya. Sekarang pertanyaannya, siapa sih perempuan tangguh itu? Perempuan tangguh itu saya. Bisa nggak ngomong? Perempuan tangguh itu sa saya, kamu, dan kita semua ya. Jadi perempuan tangguh itu adalah kita semua, setiap wanita ya, yang bangkit setiap hari mengatasi tantangan, yang mengejar mimpi-mimpi. Ya, kita semua itu punya kekuatan dan ketangguhan yang luar biasa yang dapat kita wujudkan bersama-sama. Nah, gimana caranya? Say thanks, ya, berterima kasih sama diri sendiri. Catat, bersyukur, mulailah mencatat hal-hal yang kita syukuri dalam hidup ini. Banyak aja. Kita bisa nafas aja kita syukurin gitu ya. Ini adalah langkah pertama untuk menyadari kekuatan kita. Yang kedua, menghargai diri sendiri. Caranya apa? Terima kasih, bilang, tulis. Kalau perlu, terima kasih hari ini kamu sudah jadi nice, kamu bisa sabar. Terima kasih sudah bangun tepat waktu. Terima kasih sudah sholat subuh tepat waktu. Segala hal yang kecil-kecil aja. Yang penting kamu bisa mengucapkan terima kasih pada diri sendiri. Jangan harap orang itu menghargai kita kalau kita sendiri nggak bisa untuk mengucapkan terima kasih. Ya, sama diri sendiri dulu, nggak usah ke orang lain. Ya, kemudian apa? Membangun keyakinan. Dengan bersyukur, kita dapat membangun kepercayaan diri dan motivasi yang untuk terus maju. Oke. Nah, ini contoh-contoh ucapan terima kasih. Padahal ini kegiatannya sepele, tapi nggak apa-apa kamu sampaikan, kamu tulis ya. Contoh, terima kasih sudah bangun pagi tepat waktu untuk memulai hari ini dengan produktif. Terima kasih telah melaksanakan sholat subuh berjamaah ya. Dan ya, terima kasih sudah melakukan yang terbaik. Banyak hal. Mbak-mbak nih sambil mendengarkan nih, bisa nggak nulis 10 hal ya
10 hal aja. Ucapkan terima kasih untuk diri sendiri. Bisa kan? Oke, silakan tulis dulu ya. Kemudian, apa yang berikutnya setelah ucapan terima kasih? Membangun mimpi. Kita membangun mimpi itu gratis, Mbak. Mimpi itu gratis. Mau mimpi kayak apapun itu gratis. Nggak ada orang yang gugat. Identifikasi mimpi, ya. Hmm, identifikasi mimpi kita, ya. Dengan cara apa? Ya kita harus menggambarkan kayak apa mimpi-mimpi kita, ya. Seperti apa aja mimpi-mimpi kita, tulis. Kalau perlu tulis yang besar, mimpi-mimpinya itu pengen seperti apa, dipajang di dinding, supaya kita itu pada saat itu, oh, aku pengen mimpi ini, oh, aku pengen mimpi itu, ya. Kemudian apa? Setelah menuliskan mimpi-mimpimu, buat rencana yang spesifik dan realistik untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Wujudkan langkah demi langkahnya. Laksanakan rencana tersebut dengan tekad yang kuat satu demi satu. Ya, namanya untuk mewujudkan mimpi itu kan nggak mungkin kalau cuma ditulis tuh kita terus kepikiran ini mau dicapai dengan cara apa ya. Buat satu sedikit demi sedikit. Ya, contoh membangun mimpi. Contohnya Bu Ica ini pengen Haji Furoda, tulis pengen Haji Furoda. Aku ingin mampu naik Haji Furoda di usia yang masih muda bersama keluarga, berangkat Haji Furoda tanpa antri, berangkat dengan sehat dan bahagia, mungkin berangkat lagi bayar Haji Furodahnya itu bisa cash tanpa cicil gitu ya. Ditulis saja. Nah, yang terpenting ya tetap harus kerja. Gimana mau dapat duit kalau nggak kerja? Ini kan salah satu, kita udah berusaha ya. Sisanya biar Allah sudah yang urus gitu. Kemudian, Bu Ica pengen jadi profesor, tulis. Aku ingin jadi profesor. Profesor yang kayak apa? Profesor yang baik, yang bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, sehingga apa yang ilmu yang saya berikan itu bisa menjadi amal jariah buat aku gitu ya. Gimana caranya supaya jadi profesor? Ya, setidaknya mulai kuliah lah. Kuliah S1, S2, S3 nggak punya duit, cari beasiswa. Gimana cara cari beasiswa? Belajar dulu TPA-nya, persyaratan tesnya, pelajari dulu syarat-syarat beasiswanya, siapkan IELTS-nya, TOEFL-nya yang memang dibutuhkan sebagai persyaratan beasiswa. Jadi, wah, jangan langsung pesimis, wah orang tuaku nggak mampu nih untuk sekolahin aku. Nah, jangan dulu ya. Jangan begitu ya. Tuh. Kemudian apa? Traveling keliling dunia, pengen gitu ya. Ya tulis mampukan aku traveling keliling dunia bersama siapa? Bersama keluarga, dengan sehat dan bahagia, dengan uang yang berlimpah. Tulis aja, orang Allah itu maha kaya kok. Kok kita yang repot gitu ya? Yuk, jadi perempuan tangguh bareng-bareng yuk. Yuk saling dukung ya. Satu sama lain ya. Ayo kita dukung, kita wujudkan bersama, kita tumbuh bersama ya, berbagi pengalaman belajar ya satu sama lain sehingga kita semakin kuat. Terus apa, komunitas yang kuat, bangun komunitas yang kuat, saling menguatkan, memperdayakan satu sama lain. Nah, ini sudah bentuk loh ya, saling untuk bisa tumbuh bersama, membentuk komunitas yang kuat. Nah, ini sudah langkah awal yang sudah kita lakukan ya. Gimana caranya supaya bisa menjadi inspirasi? Kenali dulu kekuatanmu itu apa, supaya kamu bisa menghargai. Wujudkan mimpimu, ya. Jadikan mimpi-mimpimu itu sebagai motivasi untuk bisa terus maju. Kemudian jadilah inspirasi. Jadilah teladan bagi orang lain di sekitarmu dengan tindakan yang nyata, ya. Kemudian menjadi perempuan tangguh itu kayak apa? Ya, ya harus cintai diri sendiri. Kalau memang ada tantangan, ada masalah, hadapi. Manfaatkan sebagai kesempatan itu untuk apa? Menempa diri, untuk tumbuh ya. Kemudian apalagi yang terpenting? Bersyukur ya. Dan menghargai kemajuan yang sudah kamu capai. Meskipun itu baru kecil ya, nggak masalah. Jadi kita ini adalah perempuan tangguh loh ya.
Bersama-sama kita dapat mewujudkan potensi terbaik kita dan menjadi perempuan tangguh yang mengubah dunia. Ayo mulai langkah pertama dengan berterima kasih pada diri sendiri. Tulis mimpimu. Yuk saling support ya. Ingat kita ini adalah perempuan tangguh dan masa depan ada di tangan kita sendiri. Nah, nih ada nih hadis nih. Aku sesuai prasangka hambaku. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi, prasangkalah yang baik. Jika seseorang hamba seperti kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik pula. Kita kan udah tulis nih mimpi-mimpi kita. Tinggal berprasangka yang baik aja, biar Allah dah yang ngurus. Kalau semua dipikir, jangan apa, jangan berpikir yang bukan di luar kendali kita. Sudah serahkan sama Allah. Uangnya dari mana? Apa kata Allah sudah. Yang penting kita punya usaha, kita berdoa, mewujudkan masing-masing. Selebihnya kembalikan kepada Allah. Ya, berprasangka baik. Allah itu maha baik, maha kaya, maha kuat. Apa kurangnya? Yang kurang itu kita. Ya, kurang bersyukur. Kemudian apa? Prasangka buruk. Sebaiknya jika orang punya prasangka buruk, maka Allah akan membalasnya sesuai dengan prasangka buruk. Jangan ya, jadi sudahlah berprasangka baik sama Allah. Nah, kenapa kalau kita punya prasangka baik sama Allah, ya kita akan dekat dengan Allah, istiqomah ibadahnya ya. Terus yang terpenting apa? Tenang nih loh, jiwanya kita ini tenang gitu kan. Ah, tenang, pada Allah. Itu aja ya. Jangan mengurus urusan yang bukan urusan kita. Sudah, percayakan pada Allah ya. Tenang pada Allah. Percaya bahwa rencana Allah itu udah lebih baik, yang terbaik ya. Terus jangan lupa, Alhamdulillah, bersyukur atas nikmat Allah ya. Jangan lupa tawakal dan berusaha. Dan kalau memang ada ujian-ujian dari Allah, optimis saja. Itu membangun kita menjadi lebih kuat. Ya, Mak ya, boleh kok bermimpi tinggi-tinggi, nggak apa-apa. Seperti contohnya nih ya. Baik, saya bukan dari orang keluarga yang mampu untuk bisa sekolah S1, S2, S3. Nggak ada kepikiran sampai di posisi ini. Tapi dulu waktu pertama kali kuliah, aku tuh beli buku. Bukan beli sih, fotokopi waktu itu karena nggak mampu untuk beli buku. Fotokopi buku, ya. Lagi diajar sama profesor. Tuh profesornya kok pinter ya. Kok menyenangkan ya cara mengajarnya. Kau tahu buku yang fotokopian yang Bu Ica punya. Ditulis tuh namanya Profesor Doktor Faikatul Hikmah begini 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 dengan sederet sederet apa gelar yang ada. Did you know? Itu investasi dulu dan dulu itu nggak ada kepikiran sampai di titik ini bisa sekolah per semester aja itu udah syukur banget. Makanya penting itu menulis mimpi-mimpimu. Siapa tahu yang kamu tulis itu akan terwujud. Dan buktinya apa? Satu persatu gelarnya bisa dicapai. Sudah punya doktor, sudah menyelesaikan S1, S2, S3. Ya tinggal selebihnya. Pada pada Allah, Allah itu rezeki tidak akan tertukar ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau ada pertanyaan, ya bisa di nomor WA saya. Kalau kita mau kolaborasi apa, monggo, saya sangat terbuka. Ya, ini Mbak, ini ada YouTube, Instagram, FB, TikTok ya. Kalau Mbak mau cari YouTube-nya Bu Ica apa, ini materinya akan disimpan di YouTube juga. Cari aja nama Bu Ica, Faikatul Hikmah. Oke. Ya, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.